pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pengantar pendidikan bab 11 tentang strategi pelibatan keluarga. Di dalam pembahasan ini saya akan membahas strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan pada tahun-tahun awal pendidikan, anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga ke sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial ekosistem, sistem positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak, baik intelektual maupun emosional. Istilah keterlibatan keluarga menyiratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua. Di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran penting. Mengakui bahwa siswa dengan gurunya rata-rata hanya 6 jam per hari instruksional. Dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan pemetaan anak sangat penting untuk keberhasilannya. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Ini mengacu pada upaya penasaran dari pihak orang tua dan orang lain untuk terlibat dalam pendidikan dan pengembangan anak dengan mempromosikan perilaku positif dan memastikan kesejahteraan. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Menurut bahasa dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, pemilihan strategi dalam pelibatan keluarga di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan ini mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 jutaan diantaranya ada di negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan serta internet dan kota. Yang keempat, relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Pemberlakuan kebijakan jaga jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga di satuan pendidikan secara lebih
Berikut strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akan dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu A. Merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirancang kehadiran orang tua dan keluarga siswa untuk menjadi pengajar, pendamping siswa di sekolah dengan menyesuaikan jadwal sudah disepakati sebelumnya. Di saat yang bersamaan, orang tua dilibatkan dalam merancang kurikulum pendidikan karakter bagi siswa. Draft rencana kegiatan diberikan kepada orang tua untuk diberikan persetujuan dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Orang tua merasa bisa dengan lebih mudah memberikan arahan kepada anaknya dengan bantuan catatan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Bahwa pelibatan orang tua dalam proses pendidikan telah membuat orang tua mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran yang muncul. Kesenjangan yang tidak terlalu jauh membuat kondisi belajar di rumah tidak kalah kualitasnya dengan jika belajar di sekolah, karena siswa walaupun di rumah masih ada hal yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah home visiting strategi. Diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua atau siswa yang partisipasinya rendah. Melalui kegiatan ini, diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun konektivitas awal dari pelibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah dasar dan sangat berat karena harus melakukan kegiatan pengembangan pendidikan siswa secara keseluruhan, baik pengembangan afinitas intelektual mereka serta kreasi untuk nilai moral yang lebih baik dan kebiasaan terhadap hubungan budaya yang teguh dan berperilaku baik sehingga menciptakan kondisi hubungan yang positif terhadap pembentukan karakter yang lebih baik. Desain program home visiting strategi dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kesejahteraan sosial emosional anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Risiko pengasuhan juga memperkuat efek pada beberapa ukuran kinerja akademik dan fungsi orang tua anak dengan efek yang lebih besar untuk anak-anak dari keluarga yang mengalami risiko lebih sedikit. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk posko pusat layanan komprehensif yang memadai orang tua dan keluarga untuk terlibat dalam berkonsultasi berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Posko dibentuk dengan dua bentuk, yaitu posko berbasis offline dan posko berbasis online. Posko offline direalisasikan dengan membentuk suatu ruangan khusus di sekolah khusus menangani pelibatan orang tua di sekolah. Sedangkan posko online menggunakan WhatsApp, grup atau grup WA. Grup WA beranggotakan orang tua siswa dan guru pengampu. Guru pengampu memberikan arahan secara komprehensif terkait pertanyaan-pertanyaan orang tua siswa. Dengan adanya posko layanan tersebut, orang tua merasa bisa sewaktu-waktu berkomunikasi dengan guru meskipun di luar jam belajar di sekolah. Guru dirasa bisa menjadi teman berpikir dalam proses pembelajaran siswa di rumah. Ada efek positif dalam jika hubungan antara guru dan orang tua bisa berlangsung sepanjang hari. Dengan begitu, semua kegiatan siswa di rumah merupakan kegiatan belajar yang tidak lepas dari program pendidikan di sekolah. Penyatuan program atau kegiatan di rumah dan di sekolah membutuhkan pelayanan prima dari sekolah. Dengan didukung layanan prima, harapan yang dicapai yaitu kemudahan bagi orang tua untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Kendala yang sering ditemui ketika melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Kendala yang ditemui yaitu keterbatasan waktu, teknologi, dan pendidikan orang tua.
Dengan memberikan pusat layanan komprehensif, hambatan teknologi dan keterbatasan waktu dirasa dapat terselesaikan. Pusat layanan komprehensif tersebut memberikan wadah bagi orang tua untuk bisa selalu berkomunikasi dengan sekolah secara mudah dan bisa dilakukan kapan saja oleh orang tua. Upaya peningkatan penguatan keterlibatan atau partisipasi orang tua menjadi poin penting dalam proses belajar mengajar yang baik di rumah. Karena orang tua dewasa ini benar-benar menjadi pendidik, mitra, pembimbing, dan panutan utama bagi anak. Yang keempat dan yang terakhir adalah strategi generasi silang. Strategi silang generasi akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketertidakdidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk digantikan dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Adapun skema yang dilakukannya itu dengan memetakan kondisi sosial dari orang tua. Pemetaan mana orang tua yang mampu mendampingi dan mana yang tidak mampu anak belajar di rumah. Siswa yang orang tuanya tidak mampu mendampingi belajar kemudian dititipkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan akademis dalam mendampingkan siswa dalam belajar.